Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan menunjuk muka. Salam pergerakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Saya Ilham Maliki dari Rayon Syariah, Komisariat Bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, cabang Kota Serang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemilian. PMI. Apa itu PMI? Nah, PMI itu ialah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal terbesar di Indonesia yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berideologi Pancasila. PMI didirikan pada tanggal 15 April 1960. Tempatnya di Kota Surabaya. Nah, PMI ini terdiri dari 4 kata. Pertama, pergerakan, kedua mahasiswa, tiga Islam, keempat Indonesia. Nah, yang pertama itu pergerakan. Apa itu pergerakan? Nah, pergerakan itu ialah dinamika dari suatu hamba atau makhluk yang senantiasa maju bergerak menuju suatu tujuan idealnya, memberikan rahmat bagi sekalian alam. Nah, perwujudannya ialah membina dan mengembangkan potensi ilahiyah, membina dan mengembangkan potensi kemanusiaan, tanggung jawab memberikan rahmat pada lingkungannya, gerak menuju tujuan sebagai khalifah fil ardh. Nah, itu pengertian dari pergerakan. Nah, sekarang pengertian dari mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Nah, mahasiswa itu ialah pergerakan muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri sebagai insan religius, sebagai insan akademik, sebagai insan sosial, dan sebagai insan yang mandiri. Apa itu perwujudannya? Nah, perwujudannya itu ialah tanggung jawab dalam hal keagamaan, tanggung jawab dalam hal keintelektualan, tanggung jawab sosial kemasyarakatan, tanggung jawab individual sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga negara. Nah, Islam. Apa itu Islam? Islam ialah agama yang dianut dan diyakini, dipahami dengan haluan atau paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja sebagai madhab al-fikr atau metode berpikir, yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran-ajaran Islam secara profesional antara iman, Islam, dan ihsan. Itu yang disebut dengan Islam. Nah, kata keempatnya itu ialah Indonesia. Apa Indonesia? Indonesia itu suatu masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai filsafat dan ideologi bangsa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu disebut dengan Indonesia. Nah, arti logo PMI. Lambang PMI diciptakan oleh Haji Said Budairi. Lazimnya lambang PMI memiliki arti yang tergantung setiap goresannya. Arti dari lambang PMI digambarkan sebagai bentuk, form maupun dari warnanya. Nah, seperti ini logo PMI. Pertama, perisai. Perisai itu mengandung arti sebagai ketahanan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh luar. Nah, itu arti dari perisai. Nah, sekarang dari arti bintang 5 ini. Nah, ini bintang yang paling besar ini. Nih, paling besar ialah melambangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bintang yang 4 ini melambangkan sahabat Rasul. Siapa itu sahabat Rasul? Nah, sahabat Rasul itu ialah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, itu arti dari bintang 5 tersebut.
Nah, bisa dilihat lagi di bawahnya itu ada bintang 4. Bintang 4 ini melambangkan sebagai mazhab Aswaja. Siapakah itu? Nah, yaitu pertama Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambali. Nah, itu dari 4 bintang. Sekarang apabila digabungkan bintang tersebut menjadi 9 bintang, yaitu sebagai arti Wali Songo. Siapakah itu Wali Songo? Wali Songo itu ialah ulama, tokoh yang menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, itu arti dari 9 bintang tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari warnanya. Pertama ada warna biru. Bagaimana lukisan PMI ini? Yang ini warna biru. Berarti ke dalam ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh warga pergerakan. Nah, biru juga melambangkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan Nusantara. Nah, ini ada biru muda. Arti biru muda itu ialah sebagaimana warna dasar dan perisai sebelah awan, berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan takwa. Nah, sekarang itu dari warna kuning. Kuning itu melambangkan sebagai warna dasar perisai sebelah bawah nih. Berarti sebagai identitas kemahasiswaan yang bersifat dan pergerakan lambing kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan. Nah, itu arti dari warna kuning tersebut. Nah, sekarang kegunaan lambang PMI itu apa? Nah, kegunaan lambang PMI itu ialah lambang digunakan pada papan nama, bendera, kop surat, stempel, badge, jaket atau pakaian anggota PMI, benda atau tempat lain yang tujuannya untuk menunjukkan identitas keorganisasian. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tujuan PMI. Tujuan PMI itu termaktub dalam anggaran dasar atau ADART bab 4 pasal 4 yang berbunyi terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Lanjut, trilogi PMI. Trilogi PMI itu ada 3. Pertama trimoto, kedua trikomitmen, dan ketiga trihikmat. Trimoto ialah zikir, fikir, amal soleh. Itu trimoto. Nah, sekarang trikomitmen. Trikomitmen itu ada 3. Pertama kejujuran, kedua kebenaran, dan ketiga keadilan. Yaitu lanjut trihikmat. Trihikmat ialah takwa, intelektual, dan profesional. Nah, mungkin hanya sampai sini pembahasan saya tentang kepemian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Zikir, fikir, amal soleh. Dengan zikir kita beretika, dengan fikir kita berdialektika, dengan amal soleh kita bergema. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.